Ya, selamat pagi Bu. Apa kabarnya Bu hari ini? Ya, Iya. Begini Bu, kebetulan kan kami ada program dari guru penggerak, yaitu menginterview kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis dilema. Contohnya ketika ibu ada masalah di sekolah, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral. Jadi dalam hal ini saya mau memahami seperti apa cara ibu dalam mengambil keputusan. Boleh ya Bu, ibu izinkan saya untuk menginterview ibu kurang lebih 15 menit, izin ya Bu? boleh Bu. Iya, terima kasih Bu. Kalau saya boleh tahu Bu, bagaimana biasanya ibu mengenali situasi yang dapat dianggap menjadi dilema etika atau bujukan moral dalam konteks sekolah yang ibu pimpin Bu? Baik Bu. Jadi mengenai dilema etika, namanya juga dilema. Jadi itu benar dan benar. Jadi dalam hal dilema etika ini, ketika kita melihat kejadiannya di sekolah, agak sulit memang untuk menyelesaikannya. Beda dengan rujukan moral, karena itu tinggal memilih benar atau salah. Jadi kalau masalah dilema etika ini, kita tidak bisa langsung menyelesaikan dengan sendiri. Maka kita mengajak wakil kepala sekolah dulu menyelesaikannya, baru kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, sehingga masalah yang kita hadapi ini bisa diselesaikan dari segi apa masalah yang terjadi sebenarnya. Oke, berarti pada dasarnya bahwa dilema etika itu diperhadapkan dengan benar ya Bu ya? Iya benar. Sedangkan yang bujukan moral itu terkait dengan benar atau salah, yang pastinya pasti ada keputusan untuk itu ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Terus kalau boleh saya bertanya, kira-kira seperti apa cara ibu dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, baik Bu. Justru itulah tadi awalnya kita mengatakan bahwa itu benar dan benar. Maka sebagai kepala sekolah, saya tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri karena itu menyangkut banyak hal. Termasuk misalnya diperhadapkan dengan guru yang menghadapi masalah, kalau misalnya itu masalah dari siswa. Sehingga kita rembukan dulu dengan wakil. Setelah kita rembukan dengan wakil, maka kita tinjau ulang apalah nanti dampaknya. Dampak ketika kita mengambil keputusan yang benar dan benar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jadi ketika sudah memang benar-benar kita rembukan bersama, maka kita ambillah keputusan bersama sehingga tidak ada yang dirugikan. Oke, berarti pada dasarnya ada kolaborasi ya Bu? Ya, enggak semena-mena karena kita sebagai pemimpin ya udah deh aku yang buat keputusan seperti itu ya? Nah, tidak Bu. Tidak. Oke, yang berikutnya Bu, seperti apalah kira-kira langkah-langkah atau apakah Ibu punya langkah-langkah atau prosedur tersendiri yang Ibu ikuti dalam mengambil proses dan bagaimana prosesnya? Seperti yang Ibu katakan tadi bahwasannya ada kolaborasi. Apakah kolaborasi yang Ibu sudah terapkan itu memang Ibu laksanakan di sekolah pada sepihak atau dalam beberapa pihak Bu? Nah, justru itulah Bu. Kalau memang sudah kita katakan kolaborasi, maka kita dua pihak. Nah, ya artinya ketika kita menghadapi dilema etika ini, maka kita dulu lihat latar belakangnya apa sehingga terjadi dilema etika. Sehingga ketika juga kita mengambil sebuah keputusan untuk menyatakan hal itu yang benar-benar ini, maka kita tidak merugikan siapapun. Contohnya, ketika si guru menyatakan ada kasus tersendiri di kelasnya, maka kita menganggap bahwa yang disampaikan guru itu adalah masalah kita bersama. Jadi sebagai kepala sekolah, saya tidak pernah menganggap saya itu yang paling hebat, yang harus saya mengambil keputusan. Tapi kita selalu menganggap bahwa setiap guru yang ada di sekolah itu adalah satu tim. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu selalu berpihak kepada sekolah dan juga melihat undang-undang yang berlaku. Karena kita kan jangan terjebak dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi ketika kita juga mau menyelesaikan masalah dilema etika, maka keputusan yang ada itu harus kita pertimbangkan sesuai dengan Permendikbud atau aturan yang ada di Dinas Pendidikan. Demikian.
Terima kasih Bu. Berarti pada dasarnya ketika mengambil keputusan, di samping kita menggunakan kolaborasi, ada 3 hal yang Ibu udah terapkan ya, yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan juga prinsip berpikir berbasis peraturan, dan prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Terima kasih Bu. Terus yang berikut Bu, apakah menurut Ibu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Apakah pendekatan tertentu yang Ibu temukan itu sudah berhasil? Jadi begini Bu, kalau masalah efektifnya itu tadi kan ada 3 hal yang Ibu sampaikan tadi. Ya, artinya kita harus melihat dampak jangka panjang ketika kita membuat suatu keputusan tentang dilema etika itu. Jangan sampai nanti ketika keputusan yang kita ambil itu merugikan sepihak seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi artinya kita selalu berpikir bahwa itu nanti berdampak positif lah bagi apa yang kita permasalahkan tadi. Iya, seperti pola pikir yang 4 paradigma ya Bu ya, yang mana bahwa pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma, yang mana individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kekasihan, dan kebenaran lawan kesetiaan. Dan seperti yang Ibu sampaikan tadi, bahwasanya kita pikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya ya Bu. Iya, benar. Iya, karena pada dasarnya memang keputusan yang diambil itu nantinya akan berpengaruh kepada masa depan siapa yang berdampak pada keputusan itu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Terus ini Bu, kira-kira apa yang menjadi tantangan Ibu, tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika, dan kira-kira seperti apa cara Ibu menghadapi tantangan tersebut Bu? Baik. Jadi tantangan yang kita hadapi sebenarnya karena itu masalah benar-benar, maka terkadang kita terganjal dengan sebuah peraturan, terganjal dengan sebuah peraturan. Tetapi untuk menghindari itu, maka kita selalu membuat rapat, sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu adalah kesepakatan bersama, di mana tadi kita lihat apa dampaknya keputusan yang kita ambil. Jadi kan kita bisa saja kita ambil keputusan, apalagi zaman sekarang ya Bu, banyak LSM dan segala macam yang memojokkan kita terkadang dengan keputusan yang kita ambil, sehingga kita tetap berhati-hati dan kita buatkan berita acaranya bahwa tujuan kita untuk membuat sebuah keputusan itu bukan ingin merugikan sepihak. Jadi itu perlunya kolaborasi tadi Bu, kerjasama yang baik di pihak sekolah. Iya Bu, oke Bu. Berarti pada dasarnya tantangan itu selalu ada ya Bu ya. Seperti halnya tadi ketika diambil keputusan, ada LSM segala macam. Tapi apapun ceritanya, ketika keputusan udah diambil itu pasti keputusan yang terbaik ya Bu ya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, bahwasannya bisa saja kita buat berita acara seperti itu ya, menguatkan hasil keputusan kita yang sudah kita pertimbangkan dengan rekan-rekan kerja Ibu seperti itu ya Bu ya. Benar. Oke, terima kasih Bu. Nah, kira-kira ada nggak Ibu mempunyai jadwal atau faktor tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema itu? Ada jadwal tertentu yang Ibu sudah tetapkan atau cenderung menyelesaikannya segera? Contohnya nih, ada masalah langsung Ibu selesaikan-kah, atau adakah jadwal tertentu yang Ibu sudah programkan untuk menyelesaikan masalah itu Bu? Baik Bu, kalau jadwal ini tidak pernah kita jadwalkan. Namanya juga dilema. Kita nggak pernah berpikir bahwa ada dilema dalam hidup kita. Tetapi ketika ada masalah tentang dilema etika yang kita hadapi di sekolah kita, maka kita akan menyelesaikan segera. Jadi setiap kali ada laporan yang kita dapatkan, maka kita langsung konsultasi dengan wakil pertama. Maka apa-apa saja langkah yang harus kita lakukan ketika menghadapi hal tersebut, maka kalau nanti itu sudah kita selesaikan bersama dengan wakil, maka kita rembukkan lagi dengan guru. Jadi selama ini nggak ada kita jadwalkan tentang dilema etika, tapi kita gerak cepat menyelesaikan masalah biar jangan ada lagi muncul masalah yang lain. Oke, berarti pada prinsipnya sebenarnya nggak ada jadwal ya Bu ya. Ketika ada masalah kita coba rembukkan dengan rekan kerja yang berkepentingan, wakil kepala sekolah yang terkait dengan itu, sehingga masalah itu bisa diatasi Bu ya. Iya benar. Oke. Terus kalau saya boleh bertanya Bu, kira-kira ada nggak seseorang yang khusus atau faktor-faktor yang biasanya membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah selain kepala sekolah? Adakah orang yang betul-betul terlibat dalam pengambilan keputusan selain kepala sekolah dan guru-guru Bu? Jadi untuk ini maka kita kan ada guru bimbingan konseling. Iya ada guru bimbingan. Jadi
kita kerjasama loh dengan ibu itu, sehingga dia juga bisa melihat bagaimana yang terjadi, apakah kasus yang terjadi di sekolah kita, dan tugasnya untuk membuat laporan juga di samping wali-wali kelas yang melihat sebenarnya bagaimana latar belakang apa yang terjadi di sekolah kita, sehingga bisa itu tercover dengan baik, Bu. Oke, berarti pada dasarnya guru bimbingan konseling juga mempunyai peranan penting dalam penyelesaian dilema etika ini ya, Bu? Iya, benar, Bu. Oke. Sehingga dia kan paham bagaimana latar belakang anak kita, apa yang terjadi sebenarnya, dan juga kita bekerja sama dengan masyarakat atau komite sekolah melihat apa-apa saja yang perlu kita sikapi, sehingga nggak ada nanti yang terjebak dalam hal dilema etika ini. Oke, Bu, berarti pada dasarnya sebelum kita mengambil keputusan atau ibu lah yang mengambil keputusan di sekolah ini, ibu kenali dulu situasinya seperti itu, mungkin dari informasi-informasi yang ibu peroleh, terus kira-kira siapa yang terlibat dalam masalah itu, terus ibu kumpulkan fakta-fakta tadi ada dari guru konseling, terus ada dari wali kelas, ada dari masyarakat, bahkan mungkin jika kasus itu terjadi pada guru, mungkin teman seprofesi ya, Bu ya. Iya, benar, Ketika benar. itu terjadi pada anak didik, mungkin teman didik atau teman mereka dalam satu kelas itu ya. Boleh juga ya, Bu. Iya, dan juga pastilah Ibu usia benar atau salah itu ya, Bu ya. Kalau namanya juga mengambil keputusan, karena tadi terkait dengan dampaknya untuk jangka panjang dengan jangka pendek ya, Bu Iya. ya. Terus juga terkait dengan paradigma, kalau namanya etika berarti paradigma antara benar dan benar, iya. iya, atau benar dengan salah kita uji seperti Iya. apa kekuatannya. Nah, terus ada juga prinsip yang tadi berbasis peraturan. Ibu juga terapkan itu sekolah ibu ya, berbasis peraturan, yang mana ketika ibu tadi mengambil keputusan dipertimbangkan dengan peraturan. Iya, benar. Walaupun terkadang menjadi dilema buat kita, tetapi ibu tetap berusaha bagaimana mengambil keputusan yang terbaik, tidak merugikan siapapun. Yang dalam artian di sini yang berpihak pada murid ya, Bu ya, Iya, benar, dengan benar. menggunakan nilai-nilai kebijakan. Oke, terima kasih Bu. Dan juga sebelum Ibu membuat keputusan, tentu saja sudah melalui banyak tahapan ya, Bu. Ada pertimbangan, ada kolaborasi. Terus kira-kira bisa saja mungkin dalam ide Ibu itu muncul opsi-opsi tersendiri ya, Bu ya. Contohnya tadi anak didik yang bermasalah atau guru lah kita katakan yang bermasalah. Tentu saja banyak opsi-opsi sebenarnya yang udah ibu mau terapkan. Tetapi dari semua opsi itu, ibu pertimbangkan mana yang lebih baik, yang betul-betul berpihak kepada orang yang terdampak pada kasus itu ya, Bu ya. Iya, benar. Oke, terima kasih Bu, luar biasa Bu cara ibu dalam mengambil keputusan. Berarti dalam hal ini ibu sudah menerapkan yang namanya 3 prinsip pengambilan keputusan, dan juga 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir nih Bu, kira-kira dari pengalaman ibu itu dalam menghadapi dilema etika, apa kira-kira pembelajaran utama yang ibu peroleh, dan kira-kira seperti apa pengalaman ibu itu menjadi berpengaruh terhadap pendekatan ibu dalam mengambil keputusan ke masa depan. Ibu punya masalah nih, contohnya ibu selesaikan, kira-kira apa yang hasil ibu peroleh dari permasalahan kasus itu, dan berpengaruh nggak itu dengan cara ibu nantinya untuk mengambil keputusan di masa depan, Bu? Oke, baik, Bu. Jadi ketika seperti itu kita dapat masalah, maka itu akan berpengaruh ke masa depan. Misalnya, kalau ada lagi masalah yang seperti itu, tidak lagi mungkin itu akan berlalu lama. Jadi artinya kalau ada suatu kasus yang kita hadapi, maka sebelum terjadi kasus seperti itu, maka kita wanti-wanti dulu, kita cek dulu. Contohnya misalnya ada anak yang misalnya dia malas sekolah, rupanya latar belakang keluarganya karena memang tidak ada orang tuanya, dia mencari upahan. Maka sebelum kita menerima siswa baru pun, maka kita tetap kumpulkanlah orang tua jadinya, biar kita paham apa latar belakang mereka masing-masing, sehingga sebelum terjadi hal seperti itu kita bisa mengatasinya. Contohnya ya, kalau seperti yang tadi saya sebutkan, ya kita bikin bantuan. Iya. Sehingga mereka lagi nggak harus mencari upahan lagi untuk bisa sekolah. Atau kita melihat latar belakang masing-masing, sehingga ke depan tidak lagi ada kasus-kasus yang sama muncul yang harus kita atasi. Tapi walaupun ada, maka sudah semakin minimal, Bu. Jadi sangat berpengaruh lah itu untuk pengambilan keputusan ke depan. Iya. Kita tetap beracuan kepada apa
yang ada dalam aturan dan peraturan yang berlaku. Oke. Sehingga sekolah kita benar-benar aman dan terkendali. Iya, oke. Berarti ketika Ibu mengambil suatu keputusan ada pertimbangan yang matang tersendiri untuk itu dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah Ibu sebutkan tadi, karena pada dasarnya pengalaman Ibu itu menjadi acuan untuk ke depannya, Bu. Iya, benar. Karena kan bagaimanapun keputusan itu akan berdampak ke depan dan hal itu juga akan mempengaruhi Ibu sebagai pimpinan di suatu universitas, di suatu sekolah, institusi seperti itu ya, Bu ya. Iya, betul. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Luar biasa pertemuan kita hari ini, Bu, karena memang saya boleh memahami bahwasannya pengambilan keputusan yang Ibu terapkan di SMP Negeri 2 Dolok Pertanian ini, saya boleh mengatakan bahwasannya sudah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang berpihak pada murid dan juga menerapkan nilai-nilai kebajikan. Semoga nanti sekolah yang Ibu pimpin ini semakin maju. Amin. Dan juga Ibu juga semakin mapan, Ibu juga semakin memahami bagaimana menjadi pemimpin yang betul-betul menjadi teladan buat anggotanya dan juga terkhusus di sekolah kita ini, Bu, supaya sekolah kita ini semakin maju, tentu saja tidak jauh dari figur dari seorang pemimpin. Ya, jadi terima kasih, Bu, buat kesempatan yang udah Ibu berikan buat saya untuk memahami, untuk mengetahui seperti apa cara Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah kita ini apabila ada terjadi kasus dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih, Bu, buat waktunya, Bu. Oke, baik Bu. Ya, selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Semoga apa cita-cita menjadi guru penggerak dapat bermanfaat juga di sekolah kita. Oke, terima kasih, Bu. Sehat-sehat, Ibu ya. Oke, Bu. Oke.